Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTubeku dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Pak Dirolek alias Empu Gandrung di channel YouTube Empu Gendeng. Pemirsa, kali ini saya akan berkisah mengenai rajanya jin. Jadi ini rajanya jin yang sangat cerita yang sangat merakyat sekali. Hampir setiap orang di daerah kami tahu cerita masalah ini. Jadi saya akan bercerita mengenai Dullah Idris ya. Pemirsa, Dullah Idris adalah raja jin yang terkenal sekali dari daerah Kalipucung, Sanan Kulon, Blitar. Jadi kisahnya dulu begini pemirsa. Pada saat itu Mbah Kiai Mansur sedang berhaji di Mekah. Karena ya Mbah Kiai Mansur adalah kiai yang legendaris, kiai yang sangat berilmu tinggi, yang sangat dekat kepada Allah. Seorang kiai yang selalu beribadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Maka sangat terkenal sekali cerita ada raja jin yang berguru kepada Mbah Kiai Mansur. Ceritanya seperti itu. Jadi Dullah Idris itu sangat besar dan tinggi sekali karena ini jin dari Arab. Jadi raja jin dari Arab datang ke Jawa, ke Kalipucung, ke Blitar karena mengikuti seorang kiai yang bernama Kiai Mansur. Tapi anehnya pemirsa, Dullah Idris tidak hanya berguru kepada Kiai Mansur, dia melakukan hal-hal yang membuat masyarakat akhirnya jadi mengenal dia. Ini salah satu contoh, dia sering membeli sesuatu untuk diberikan kepada orang. Ini salah satu contoh. Jadi pernah satu ketika pada waktu itu saya masih sekolah ya, saya masih sekolah. Dullah Idris membuat geger di desa Kalipucung atau di Blitar dengan cara mengundang semua tukang becak di Blitar. Itu dikasih uang semua, diundang ke Kalipucung karena ada menantu di Kalipucung, katanya begitu. Jadi tukang becak, semua tukang becak di Kabupaten Blitar berduyun-duyun ke desa Kalipucung. Sesampainya di Kalipucung tidak ada orang menantu, tapi anehnya pemirsa, tukang becak itu semua dikasih uang sama Dullah Idris ini. Itu salah satu kejadian mengenai Dullah Idris. Dan orang desa saya selalu tahu kalau ada kejadian yang aneh dan janggal seperti itu adalah ya perbuatannya Dullah Idris. Jadi itu salah satu kisahnya mengundang tukang becak. Pernah terjadi pada saya sendiri. Pada saat saya dulu habis nikah, ini Dullah Idris ini nganterin saya kayu jati 1 truk. Itu bahan-bahan untuk 1 rumah, gawang, ada pintu, ada jendela, ada kayu-kayu. Dan katanya sudah dibayar. Dan katanya yang bayar saya sendiri, karena keluarga saya tidak percaya waktu itu saya membayar itu, akhirnya ditolak ya kayu jati itu. Ditolak entah kembali kemana. Ini kisah-kisah Dullah Idris yang sering melakukan sesuatu yang unik dan aneh di desa saya. Jadi apabila ada orang menantu, ada orang selamatan itu, kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang konyol juga. Pernah suatu ketika di rumahnya Mbah Kiai Mansur ada
hajatan. Nah, Dolah Idris sumur ini menjadi keruh. Jadi sumur menjadi keruh. Jadi sumur ini harus ditimba oleh salah satu anaknya. Kalau lainnya anaknya keruh. Tapi kalau yang nimba yang namanya Kiai Hisam, Gus Hisam tidak keruh. Akhirnya selamatan yang harusnya yang nimba orang banyak, yang nimba malah Gus Hisam pekerjaannya nimba air terus. Jadi bahan lelucon juga ini. Ini sekelumit kisah dari Dolah Idris yang sangat legendaris di Desa Kalipucung. Jadi ada kisah rajanya jin yang sering melakukan transaksi jual beli tapi dikasihkan kepada seseorang tertentu. Pernah di rumahnya Mbah Kiai Tamami Tambak Boyo dikirimi pupuk ya, pupuk organik. Kalau waktu itu pupuk Amina itu 1 truk, katanya sudah dibayar. Jadi dipakai saja di situ. Kalau ada orang selamatan biasanya juga nyumbang. Ya, beli apa yang dibutuhkan dikirim oleh Raja Jin yang nama Dolah Idris ini tadi. Jadi pemirsa, kalau di Desa Kalipucung itu terkenal adanya Dolah Idris. Kalau di desa saya, di Desa Tambak Boyo, ada kisah lagi jin yang namanya Markatab. Nah, jadi Markatab itu juga besar. Ini sejarahnya waktu Mbah Yai Tamami berhaji atau Mbah Yai Majuki ya dulu ya. Berhaji juga ikut dari Arab. Ini juga nakal sekali yang nama Markatab ini. Yang namanya Markatab ini kadang orang tidur di masjid itu tahu-tahu dipindah di apa ya? Di rumahnya. Pernah itu teman saya tahu-tahu pindah di rumahnya. Yang berbahaya sekali ada yang dipindah di bibirnya sumur. Ada yang dipindah. Jadi kisah-kisah di desa saya sendiri itu banyak sekali. Ada ini Dolah Idris yang ini desa bersebelahan. Ada Markatab. Markatab ini juga sangat nakal gitu itu. Pemirsa, ini sekelumit cerita rakyat di desa kami yang ingin saya angkat melalui konten YouTube saya. Sehingga cerita-cerita ini bisa diketahui oleh orang lain, tidak di desa saya saja. Ini kisah Markatab dan Dolah Idris. Kalau Dolah Idris dari Desa Kalipucung yang selalu melakukan transaksi-transaksi konyol. Pernah ada orang buat rumah nih ya, buat rumah, tahu-tahu ada genteng datang. Dia tidak merasa pesan genteng, tapi ada pesan datang yang katanya sudah dibayar. Nah, setelah ditelusuri ternyata ini juga apa yang dilakukan oleh Dolah Idris membantu orang yang buat rumah. Ya, enak. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Memang itu keinginan dia. Nggak tahu uangnya dari mana, kita juga nggak tahu. Itu cerita Dolah Idris dan Markatab. Sebelum saya teruskan, pemirsa jangan lupa like dan subscribe agar Pak Dekoholik tetap bisa membuat konten yang edukatif, yang lucu, ini juga menghibur. Ini kisah Raja Jin yang turun-temurun di daerah saya. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau Markatab ini berguru ke Kiai Tamami Tambak Boyo, ceritanya begitu. Kalau Dolah Idris ini berguru kepada Bapak Kiai Mansur Kalipucung. Dan Kiai Mansur ini juga gurunya kakek saya. Begitu pemirsa, kisah sekelumit kisah rakyat mengenai rajanya jin, Dolah Idris dan Markatab. Saya selalu berpesan di akhir YouTube saya, mari kita tetap bekerja keras, berinovasi, membuat perubahan nasib diri kita sendiri dari bawah, pantang menyerah, dan pesan politiknya selalu ada. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang tidak money politik. Karena money politik melanggar hukum, juga awal daripada korupsi. Kalau biaya politiknya besar dengan cara money politik, dari mana kalau tidak korupsi untuk mengembalikannya?
Wassalam dari saya, Mpu Gandrung.